Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Al-Razi. Namun sebelum kita masuk ke poin intinya, adapun biografi Al-Razi sebagai berikut. Nama lengkap Al-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, atau sering dikenal di dunia barat sebagai Razes. Dia adalah salah seorang ilmuwan Iran yang lahir pada tanggal 28 Agustus 251 Hijriah atau 865 Masehi di Rai, Tehran. Nama Razi sendiri berasal dari nama kota kelahirannya, yaitu Rai, yang terletak di jalur sutra dan berada dekat dengan Tehran. Di awal kehidupannya, dia sangat tertarik dengan seni musik, namun dia juga tertarik dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, sehingga kebanyakan masa hidupnya dihabiskan untuk mengkaji kimia, filsafat, logika, matematika, dan fisika. Pada akhirnya, dia dikenal sebagai ahli pengobatan seperti Ibnu Sina, tetapi semula Al-Razi adalah seorang ahli kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pemikiran filsafat Al-Razi, yakni yang pertama yaitu tentang metafisika, kemudian yang kedua tentang akal, wahyu, dan kenabian, kemudian yang pertama tentang metafisika. Jadi Al-Razi terkenal dengan ajarannya yakni tentang 5 kekal, yakni 5 kekal ini terdapat di dalamnya, yaitu tentang Allah Ta'ala, kemudian yang kedua tentang jiwa universal, ketiga materi pertama, keempat dan ruang absolut, kelima masa absolut. Ini yang menurut Al-Razi adalah kekal. Oke, baik, langsung saja. Sumber kekal yang pertama adalah Allah. Allah adalah maha pengatur seluruh alam ini. Kehidupan berasal darinya sebagaimana sinar yang datang dari matahari. Pada konsepsi kekekalan Al-Razi, Allah bersifat hidup dan aktif. Dari segi penciptaan alam, Al-Razi berpendapat jika penciptaan segala sesuatu tidak dapat dilakukan dari ketiadaan, karena beliau berargumen jika penciptaan harus melalui proses. Tuhan menciptakan alam bukan dari tidak ada, tetapi dari bahan yang telah ada. Sumber kekal yang kedua yakni jiwa universal. Dalam jiwa universal terdapat daya hidup dan bergerak, sulit diketahui karena ia tanpa rupa. Jadi awalnya roh tanpa rupa atau tanpa berwujud. Tetapi karena ia dikuasai naluri untuk bersatu dengan materi pertama, terjadilah pada zatnya rupa yang dapat menerima fisik. Sementara itu, materi pertama tanpa fisik, Allah datang menolong roh dengan menciptakan alam semesta termasuk tubuh manusia yang ditempati roh. Sumber kekal yang ketiga yakni materi pertama. Materi pertama adalah materi yang daripadanya Tuhan menciptakan dunia. Materi ini terdiri dari atom-atom yang mempunyai volume. Atom-atom ini mengisi ruang sesuai dengan kepadatan tanah atom yang paling padat. Kemudian air adalah jadi keempat unsur inilah yang membentuk adanya dihancurkan, maka keempat unsur ini akan berubah atom-atom. Kemudian sumber kekal yang keempat adalah ruang absolut. Jadi menurut Al-Razi, ruang absolut ia menyebutkan bahwa ada dua macam ruang, yaitu ruang absolut dan ruang relatif. Ruang absolut tidak membutuhkan atau ketergantungan ke benda yang ada di dalamnya. Sedangkan ruang relatif itu kalau ada ruang pastinya ada yang mengisinya, maka ruang ini disebut ruang relatif. Kemudian sumber kekal yang terakhir adalah absolut. Jadi menurut Al-Razi
yang waktu yang terbatas adalah waktu yang diukur berdasarkan dan pergerakan bumi, matahari, dan bintang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemikiran filsafat Al-Razi tentang akal, wahyu, dan kenabian. Al-Razi dikenal sebagai seorang rasional murni. Akal menurutnya adalah karunia Allah yang terbesar untuk manusia. Dengan akal, manusia dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya, bahkan dapat memperoleh pengetahuan tentang hal. Adapun Al-Razi juga berpendapat bahwa akal adalah sesuatu yang tampaknya kita seperti binatang buas, anak-anak, dan bahkan manusia. Al-Razi adalah seorang yang bertuhan, tetapi dia tidak mempercayai wahyu dan kenabian. Al-Razi membantah kenabian dengan alasan-alasan sebagai berikut, yakni yang pertama bahwa akal sudah memadai untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang berguna dan tak berguna. Dengan akal semata kita dapat mengetahui Tuhan dan mengatur kehidupan sebaik-baiknya. Lalu kenapa dibutuhkan Tuhan? Kemudian yang kedua, tiada pembenaran bagi pengistimewaan beberapa orang yang membimbing semua orang, sebab semua orang lahir dengan kecerdasan yang sama. Perbedaannya bukanlah karena pembawaan alamiah, tetapi karena pengembangan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu para nabi saling bertentangan bila mereka berbicara atas nama Tuhan yang sama. Mengapa terdapat pertentangan? Ia tetap bertuhan, hanya ia tidak mengakui adanya wahyu dan kenabian. Al-Razi tidak percaya kepada nabi-nabi, sebab nabi itu hanyalah pembawa kehancuran bagi manusia. Ajaran nabi-nabi itu saling bertentangan. Pertentangan itu akan membawa kehancuran manusia. Menurutnya, para nabi tidak berhak mengklaim bahwa dirinya mempunyai keistimewaan khusus, baik pikiran maupun rohani. Lebih lanjutnya pun, Al-Razi juga berpendapat bahwa tidaklah masuk akal ketika Allah menciptakan nabi, padahal mereka tidak luput daripada kesalahan itu sendiri. Bukan saja itu, Al-Razi juga mempertanyakan wahyu yang didakwakan oleh para nabi, yang menganggap kebenarannya tidaklah benar. Al-Quran dengan gaya bahasanya bukanlah mukjizat bagi Nabi Muhammad, ia hanya sebagai buku biasa. Pertama, ia menolak mukjizat Al-Quran, baik karena gayanya maupun isinya, dan menegaskan adanya kemungkinan beliau dapat menulis kitab yang lebih baik dalam gaya yang lebih baik. Kemudian, oleh karena itulah tidaklah masuk akal apabila Tuhan mengutus para nabi karena banyak melakukan kemadharatan. Adanya peperangan yang terjadi di antara berbagai bangsa adalah sebagai akibat percaya kepada mereka tanpa reserve dengan mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa mereka. Kemudian saling bertentangan, akhirnya timbul peperangan yang bersifat keagamaan di dunia. Bukan saja itu, bahkan Al-Razi juga mengklaim tentang beberapa agama, yakni Yahudi, Kristen, Mani, dan Majusi secara rinci. Bahkan lebih lanjut ia katakan tidaklah masuk akal Allah mengutus para nabi sebab mereka menimbulkan kemudaratan setiap bangsa, percaya hanya kepada para nabinya dan menolak keras yang lain, mengakibatkan terjadinya banyak peperangan, keagamaan, dan kebencian antara bangsa yang memeluk berbagai agama yang berbeda. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa Al-Razi terlalu berani dalam mengembangkan pendapat-pendapatnya. Bahkan Harun Nasution mengatakan bahwa Al-Razi adalah filsuf muslim yang berani mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Sungguh pun ia bertentangan dengan faham yang dianut umat Islam. Dalam buku Al-Tib Al-Ruhani tidak ditemukan keterangan bahwa Al-Razi mengingkari kenabian atau agama. Bahkan sebaliknya, ia mewajibkan untuk menghormati agama dan berpegang teguh kepadanya agar mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga dan mendapat keuntungan berupa ridha Allah. Lebih jelasnya ia katakan sebagai berikut, manusia yang utama yang melaksanakan syariat secara sempurna tidak perlu takut terhadap kematian. Hal ini disebabkan syariat telah menjanjikan kemenangan dan kelapangan serta menjanjikan bisa mencapai kenikmatan abadi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Razi
adalah seorang rasional religius, bukan rasional liberal, karena Al-Razi masih mengakui dan mendasarkan logika kepada agama dan kewahyuan. Oke, baik, mungkin itu presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal penjelasan sampai akhir penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, yakin usaha sampai, yakusa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.